Masuk kepada wal maqalatu sabi'ata asyrata, makalah yang ke-17 kila dikatakan as'adun nas, orang yang paling beruntung, orang yang paling bahagia, man lahu qalbun alimun, seseorang yang memiliki hati yang alim. Seseorang yang memiliki hati yang alim. Jadi hati yang alim ini adalah hati yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, hati yang tahu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hati itu terbagi menjadi 3, Pak. Ya, hati terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah qalbun mayyitun, hati yang udah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman zayyida fil laili wan nahar. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarramun yang saya hormati dan muliakan, Ketua DKM kita Al-Mukarram Ustadz Bapak Haji Haidir beserta jajaran Masjid Jami Al-Barkah, para jamaah, Bapak, Ibu, para alimul ulama, para tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun semua itu tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya untuk semuanya. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih mempertemukan kita, masih membersamai kita dalam rangka thalabil ilminya Allah. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita, ibadah kita pada pagi hari ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi penggugur dari segala dosa-dosa kita di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita sanjungkan kehadibaan kita, junjungan kita, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini senantiasa nanti di yaumil qiyamah diakui sebagai umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma dari baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, sebelum kita memulai kajian kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu marilah sama-sama kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Mudah-mudahan berkat wasilah umul kitab suratul Fatihah, apa yang kita pelajari pada pagi hari ini senantiasa bermanfaat untuk diri kita dan kehidupan kita untuk menjalani di alam dunia ini. Ala hazihi niyya wa ala kulli niyatin sholihah
wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyyatihi summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa awliya'i wa suhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wa musannifin wal mukhlisin wa jami'al malaikatil muqarrabin khususan syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wal khairu wassaru bi masyiatillah. Qala musannifu rahimallahu ta'ala bi ulumihi wa nafa'ana bihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita kitab Nashihul Ibad, yang mana pada pagi hari ini masuk kepada maqalah yang ke-16, masih pada bab sulasi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisata asrata an Abi Sulaiman ad-Darani annahu qala fil munajati ma'allahi ta'ala. Wal maqalatu sadisata asrata, dan maqalah yang ke-16 an Abi Sulaiman ad-Darani, dari Abi Sulaiman ad-Darani. Jadi nasihat yang ke-16 ini datangnya dari Abi Sulaiman ad-Darani. Jadi Abi Sulaiman ad-Darani ini nama aslinya adalah Abdurrahman bin Atiyah. Abdurrahman bin Atiyah radhiyallahu anhu. Jadi Darani ini diambil dari sebuah wilayah yang ada di Damaskus. Biasa kalau orang ulama dulu ketika untuk mengetahui ya bahwa beliau berasal dari mana, itu nama wilayahnya yang diambil. Kemudian beliau meninggal pada tahun 215 Hijriah. Ya. Annahu qala fil munajati, bahwa sesungguhnya Abi Sulaiman ini bermunajat, berkata-kata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Abi Sulaiman ini adalah seorang ulama tasawuf, seorang ulama yang hatinya itu sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya sudah mempunyai sifat muqarrabah. Tuh Abi Sulaiman, yang hatinya sudah mempunyai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau itu adalah seorang ulama ahlul hikmah, seorang ulama tasawuf yang memang hatinya ini sudah benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga beliau ini selalu merasa diawasi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau ulama yang hatinya sudah punya sifat muqarrabah di dalam hatinya, maka merasa selalu dikontrol sama Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau itu dari geraknya, mau itu dari diamnya, mau apapun yang terbesit di dalam hati ataupun pikirannya, itu selalu dikontrol atau diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Abi Sulaiman ini sudah mempunyai sifat muqarrabah. Annahu qala fil munajati, ya.
Abi Sulaiman di dalam munajatnya. Jadi munajat itu Pak adalah berdoa di malam hari, memohon, meminta kepada Allah. Jadi makna asli munajat itu berdoa sendiri di malam hari. Itu namanya munajat. Namun yang namanya ulama ketika dia bermunajat itu indah. Bukan hanya sekedar indah, cerdik. Nih ulama. Begini Pak munajatnya dari Abi Sulaiman Ad-Darani. Wa ilahi wahai Tuhanku, la in talabtani bizambi, seandainya engkau mencari diriku karena dosa-dosaku. Itu kata Abi Sulaiman. Wahai Tuhanku, seandainya engkau mencari diriku, menuntut diriku karena dosa-dosaku, liat lubannaka bi'afwika, niscaya aku akan benar-benar mencarimu ya Allah, bi'afwika, karena ampunanmu. Kan cerdik Pak begini ya. Indah begini bermunajat kepada Allah ya. Bagaimana tidak akan pernah diampuni ketika kita nanti di akhirat ya. Dicari Allah karena dosa-dosa kita malah maranin Allah untuk memohon ampunan Allah. Kan cerdik ini, indah dalam bermunajat, memohon, berdoa kepada Allah. Kenapa dikatakan begitu? Karena Abi Sulaiman selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai dikatakan sekalipun dosa kita ini besar, ampunan Allah juga lebih besar. Maka ketika begitu, kira-kira pertanyaannya, kita bakalan disiksa apa diampuni? Pasti diampuni. Itu kalau kita bermunajat, berdoa seperti itu. Lalu yang kedua, munajatnya dari Abi Sulaiman Ad-Darani, wala in talabtani bi bukhli, dan seandainya engkau mencari diriku ya Allah, bi bukhli, karena sifat pelitku, la atlubannaka, niscaya aku akan benar-benar mencarimu ya Allah, bisa khaika, dengan sifat kemurahanmu ya, dengan sifat kemurahan Allah. Kita pelit, di akhirat nanti dicari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita malah maranin Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memohon ampunan. Kita ngomong sama Allah, ya Allah, saya akui memang saya pelit, namun aku tahu Engkau Maha Pemurah. Insya Allah kalau kita berdoa dan bermunajatnya seperti itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa dikatakan begitu? Karena yang namanya pelit di sini dikategorikan sakhai, artinya adalah orang yang tidak pernah melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dikatakan pelit. Orang yang kagak pernah ngelaksanain kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang dinamakan pelit. Jadi ketika nanti di akhirat kita dicari Allah karena pelit kita malah mencari Allah karena kemurahan atau kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah tidak akan menyiksa kita dan akan mengampuni kita karena kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wala in adkhaltani, seandainya engkau memasukkan aku an-nar, ke dalam api neraka, la akhbartu, niscaya aku akan mengabarkan ahlan nari, kepada penduduk neraka,
bi anni uhibbuka, sesungguhnya aku mencintaimu ya Allah. Begitu. Kita nanti mau dimasukin ke dalam neraka, ya, kita mau dimasukin ke dalam neraka, namun malah bilang sesungguhnya aku mencintaimu ya Allah, ya. Sesungguhnya aku mencintaimu ya Allah. Jadi munajat seperti ini cerdik, munajat seperti ini cerdas. Sebagaimana kan sering kita nyampein, ya, kalau munajat seperti munajatnya Abu Nawas, ya. Abu Nawas juga cerdik itu Pak, indah. Bagaimana Pak munajatnya Abu Nawas? Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Nah, ini munajatnya Abu Nawas. Apa kata Abu Nawas di dalam syair atau munajatnya? Ilahi wahai Tuhanku, lastulil firdausi ahla, aku tak pantas masuk ke dalam surga firdausmu, wala aqwa alan naril jahimi, namun aku pun tak kuat masuk ke dalam neraka jahanammu. Kan ini cerdas Pak, ketika meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah seperti ini, ya. Maka kira-kira ketika kita bermunajat, berdoa seperti itu, Allah akan memasukkan kita ke dalam api neraka? Tidak. Ya. Jadi Abu Nawas berdoa meminta seperti itu, ya, intinya meminta dimasukin ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma basa-basinya pinter, ya. Diplomasi kepada Allahnya cerdas, ya. Kagak to the point, kagak ya Allah ampunin saya ya Allah masukin saya ke dalam surga ya Allah, kagak. Jadi ada basa-basinya terlebih dahulu, ya. Maka ketika kita bermunajat atau berdoa seperti itu, insya Allah, ya, kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu munajat dari Abi Sulaiman Ad-Dauri. Boleh Pak kita baca, boleh kita tambahin. Biasanya kita pakaikan cuma syairnya Abu Nawas, terkadang kalau salawatan. Ini pun juga boleh kita baca, ya. Kita ikutin munajatnya, ya, kita ikutin doanya. Selama ini kan kita tuh selalu mengikutinya syair Abu Nawas, tambah Pak doa ini, ya. Jadi kita bagus, ya, mau minta tapi caranya indah, basa-basinya indah. Pengen dibebasin dari api neraka, cuma cara kita halus, kagak langsung kita memohon dengan secara langsung, tapi harus ada basa-basi terlebih dahulu, ya. Begitu. Sampai ada sebuah cerita Pak, dan ini masyhur di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, dikatakan, ya, ada dua orang yang sudah divonis sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu masuk neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada dua orang yang sudah divonis sama Allah masuk ke dalam neraka. Lalu kemudian orang yang pertama dipanggil lagi oleh Allah dikarenakan ada keimanannya, walaupun itu cuma sedikit. Jadi dua orang tersebut masih ada keimanannya di dalam dirinya. Lalu kemudian orang tersebut, orang yang pertama dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dihisab kembali. Lalu Allah bertanya kepada orang tersebut, memang dosa apa yang kamu lakukan? Lalu orang tersebut menjawab pertanyaan Allah, aku waktu di dunia sering melakukan kemaksiatan banyak ya Allah, sehingga dosa-dosaku banyak. Lalu kata Allah, wah kalau begitu dosa kamu sudah banyak, ya silakan kamu pergi ke dalam neraka. Itu orang ketika diperintah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke dalam neraka, itu lari dengan sekencang-kencangnya, lari dengan semangat,
untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika orang tersebut sampai di pertengahan, dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah berkata kepada orang tersebut, kok kamu saya suruh masuk ke dalam neraka larinya kencang banget? Tuh, kata Allah begitu kepada orang tersebut, semangat sekali. Lalu apa jawaban yang membuat orang tersebut bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawaban orang tersebut, ya Allah, ketika engkau tadi memerintahkan aku untuk masuk ke dalam api neraka, aku semangat, aku segera melaksanakan apa yang engkau perintahkan. Karena ketika aku waktu hidup di dunia tidak pernah semangat menjalankan perintahmu, tidak pernah semangat di dalam beribadah kepadamu, maka ketika engkau hari ini memerintahkan aku untuk masuk ke dalam neraka engkau, aku semangat untuk melaksanakannya. Mendengar jawaban orang seperti itu, Allah langsung merubah takdir orang tersebut. Yang tadinya orang tersebut itu dimasukkan ke dalam neraka Allah, ketika mendengar jawaban seperti itu, Allah ubah takdirnya. Kemudian Allah berkata, ya sudah, karena engkau semangat dalam perintahku, silakan engkau masuk ke dalam surgaku. Alhamdulillah. Berarti kita juga harus semangat, Pak, di dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Semangat dalam menjauhi segala larangan-larangan Allah. Begitu dalam beribadah, dalam hal-hal yang memang baik diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus semangat. Masalah urusan takdir serahin aja sama Allah, urusan belakangan. Yang penting semangat dulu dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Lalu kemudian orang yang kedua dipanggil lagi sama Allah, sama ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kamu lakukan sehingga engkau mempunyai banyak dosa? Lalu orang tersebut berkata, ya Allah, aku ketika di dunia banyak melakukan perbuatan dosa sehingga aku masuk ke dalam neraka-Mu. Ya. Baik kalau begitu, kata Allah. Ya, baik. Ketika orang tersebut disuruh masuk ke dalam neraka, nah ini orang yang ini nih, ketika diperintah sama Allah masuk ke dalam neraka, itu jalannya selangkah dua langkah nengok ke Allah, jalan lagi nengok lagi ke Allah. Karena jalannya begitu, dipanggil lagi sama Allah. Sini kamu, kok kamu aku perintahkan masuk ke dalam neraka, jalannya begitu, kagak semangat sekali. Lalu apa jawaban orang tersebut yang disuruh masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya Allah, masa engkau tega? Engkau ini kan maha pemurah, maha pemaaf, maha pengasih, maha penyayang, kok tega masukin hambanya ke dalam api neraka? Itu jawaban orang tersebut. Ketika Allah mendengar jawaban orang tersebut, lalu merubah takdirnya kembali, ya, merubah takdirnya kembali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, Pak. Kenapa? Karena orang tersebut mempunyai prasangka baik selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, apapun yang Allah berikan kepada kita, itu ujian ataupun kenikmatan, selalulah di dalam hati kita tanamkan prasangka baik kepada Allah. Jangan pernah kita tidak memiliki prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena prasangka baik inilah yang dapat menyelamatkan kita. Karena di waktu Jumat yang kemarin, ketika Ustadz Ibnu Hajar Al-Khaitami menyampaikan
Ya, sebagaimana kata Imam Al-Ghazali, iman yang paling tinggi derajatnya apa Pak? Kemarin masih ingat yang disampaikan? Kata Imam Al-Ghazali kan ada 3. Ya, ada yang namanya iman awam, khawas bil khawas. Ya, kata Imam Al-Ghazali. Ya. Lalu bagaimana cara kita untuk nyampe kepada tingkatan khawas bil khawas? Jadi iman yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah adalah mempunyai prasangka baik selalu kepada Allah. Bukan begitu kemarin yang diajari. Maka ketika dengan kita mempunyai prasangka baik, insya Allah akan merubah takdir kita. Sekalipun kita orang yang banyak maksiat di alam dunia ini, ketika kita meninggal bawa sedikit iman, namun kita mempunyai prasangka baik, insya Allah Allah akan rubah takdir kita akan menjadi lebih baik, Pak. Dan bisa membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal apapun, mau itu ujian dari Allah ataupun kenikmatan dari Allah, kita senantiasa harus selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, itulah nasihat dari Abi Sulaiman Ad-Dawri. Ya, beliau bermunajat, ya, seperti itu. Maka kita sebagai umat harus mengikuti apa yang diajarkan oleh ulama, bermunajat seperti Abi Sulaiman dan Abu Nawas. Baik, yang selanjutnya masuk kepada wal maqalatu sabi'ata asyrata. Maqalah yang ke-17 kila dikatakan as'adun nas, orang yang paling beruntung, orang yang paling bahagia, man lahu qalbun alimun, seseorang yang memiliki hati yang alim. Seseorang yang memiliki hati yang alim. Jadi hati yang alim ini adalah hati yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang tahu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati itu terbagi menjadi 3, Pak. Ya, hati terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah qalbun mayyitun, hati yang udah mati. Jadi hati yang udah mati itu disebut qalbun mayyitun, hatinya udah mati. Untuk siapa? Untuk orang-orang kafir. Jadi hatinya orang kafir itu sudah mati. Sebagaimana dikatakan di dalam Al-Qur'an, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Telah ditutup sama Allah hatinya orang-orang kafir, sehingga orang tersebut tidak bisa mendengar nasihat-nasihat yang baik, tidak bisa melihat perkara-perkara yang baik. Itu yang pertama, kalau hatinya sudah mati. Lalu yang kemudian yang kedua adalah qalbun maridun, hati yang sakit. Hatinya siapa? Hatinya orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu hatinya sakit. Di dalam hatinya tuh banyak penyakitnya. Ya, ujub, ria, ya, sombong. Itu hati-hatinya orang munafik. Maka kalau ada orang hatinya sakit, maka harus diobatin, jangan didiemin. Sehingga hatinya ini bisa sembuh. Ya. Itu yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga adalah qalbun salim, hati yang selamat. Ya. Hati yang selamat ini adalah hati bagi orang-orang yang terhindar hatinya dari penyakit hati. Biasa kalau orang yang mempunyai qalbun salim itu orangnya rada-rada pemalu, pendiam. Ya, pendiam.
orangnya kalem, pendiam, kagak banyak ngomong, nggak begini begitu. Itu orang yang mempunyai hati kolbun salim, hati yang selamat, karena hatinya terhindar dari penyakit hati. Dan inilah hati yang bisa menyelamatkan, hati yang mengenal Tuhan, hati yang mengenal Allah. Ada memang hati yang gak kenal sama Allah? Ada. Ya kayak ajan panggilan siapa? Allah. Banyak enggak masih orang yang kagak bergegas untuk datang ke masjid untuk berjamaah? Banyak. Berarti hati orang tersebut tidak kenal Allah. Maka ketika kita pengen selamat, hati kita harus hati yang qalbun salim, hati yang lemah lembut, hati yang bagus. Biasa yang begitu tuh orangnya pendiam, agak tahu kalau yang banyak ngomong. Tapi kalau orang yang pendiam, insya Allah hatinya qalbun salim. Mudah-mudahan kita di sini semua memiliki hati yang qalbun salim, hati yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, Pak. Begitu. Lalu yang kedua adalah wabadanun sabirun, badan yang sabar. Wabadanun sabirun, badan yang sabar. Jadi badan yang sabar ini, Pak, adalah badan yang mampu menjalankan perintah Allah dan mampu menjauhi larangan Allah. Inilah yang disebut badan yang sabar. Jadi badan yang sabar ini ya adalah badan yang benar-benar sabar dalam menjalankan kewajiban perintah Allah, ya. Menjauhi larangan-larangan Allah, ya. Jadi badan yang kuat itu bukan badan yang seterek, Pak. Jadi sabar ini di sini adalah badan yang kuat. Tapi badan yang kuat ini bukan badan yang seterek, bukan badan yang gede, bukan. Begitu. Badan yang kuat adalah badan yang bisa sabar. Dikatakan badan yang bisa sabar itu bagaimana? Ya waktunya kita sholat, ya datang berjamaah ke masjid. Wayanya kita ngaji, ya datang untuk ngaji. Itu yang disebut badan yang sabar dan kuat. Begitu. Ya. Jangan sampai kita salah untuk menafsirkan yang dikatakan badan yang sabar itu badannya sehat. Tapi kalau disuruh ibadah awangan. Badan dia kuat, lari keliling jogging kemana-mana tahu. Tapi sholat 5 menit enggak mau, ya. Lalu kemudian lari bisa kuat kiloan meter, ngaji 1 jam itu pantat udah kegeser aja, kayak di bawah ada pakunya, ya. Jadi badan yang kuat itu adalah badan yang sabar dalam menjalankan perintah Allah. Bukan badannya itu seterek, oh berarti kuat, bukan. Jadi orang yang kuat itu adalah orang yang sabar dalam menjalankan perintah Allah. Mereka yang sabar dalam menjalankan larangan dari Allah, ya. Maka badan yang kuat adalah badan yang sabar lahir maupun batin. Yang selanjutnya wa qanaatun, ya. Dan berlapang dada, Pak. Yang dikatakan qanaah ini, berlapang dada ini adalah air ridho, ya, yaitu ridho. Ya. Bima fil yadi, apa yang ada di tangannya. Artinya qanaah itu adalah ridho, Pak. Jadi apapun pemberian Allah kita harus ucap alhamdulillah. Jangan pernah ngeluh, jangan. Ya. Jangan pernah banding-bandingin nikmat dari Allah. Itu namanya qanaah. Namanya kita ridho. Ya. Kalau bisa
hati kita juga berlapang dada. Jadi apapun pemberian Allah harus kita syukurin, ya, harus kita redo, ya. Maka kita akan menjadi orang yang qanaah, Pak. Sebaliknya, walaupun gaji kita gede, ya, harta kita banyak, tapi tidak mempunyai sifat qanaah di dalam dirinya, maka dadanya tuh akan terasa sesek, kagak ada leganya. Kenapa? Ya karena tidak berlapang dada, tidak mempunyai sifat qanaah, kagak redo atas apa yang Allah tentuin. Maka orang tersebut tidak mempunyai sifat qanaah, maka akan susah nanti ketika di dunia maupun di akhirat. Dan orang tersebut hidupnya pasti akan selalu merasa kekurangan, ya, kekurangan terus, ya. Maka orang yang seperti itu tidak akan bahagia, begitu. Maka ini kita harus bisa belajar menjadi orang yang qanaah, karena kebahagiaan apapun, ya, orang tersebut bisa menerima atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu bisa menerima pemberian Allah, ya. Itu yang disebut sifat qanaah, begitu. Lalu yang selanjutnya, innama halaka man halaka qablakum. Sesungguhnya binasanya seseorang yang binasa sebelum kalian, umat-umat terdahulu, bisalasi khisolin. Itu ada 3 perkara. Jadi ada seseorang itu bisa binasa sebagaimana binasanya umat-umat terdahulu itu karena 3 perkara. Jangan sampai nih kita semua yang ada di sini masuk ke kategori 3 perkara tersebut. Yang pertama adalah bipudulil kalam. Jadi orang itu bisa binasa karena sebab banyaknya ngomong. Jangan saya ngomong mulu ntar binasa lagi. Bukan, ya, bukan ustadz, bukan, bukan penceramah, bukan, ya, bukan. Ya. Jadi yang pertama yang bisa binasa, yang bisa menyebabkan binasanya seseorang itu karena bipudulil kalami, ya, karena sebab kebanyakannya bicara, apa aja diomongin, ya, apa aja. Ngobrol sedikit, ngumpul sedikit, kongko. Ya, kongkonya bukan yang penting, yang kagak penting. Nah makanya nih Bu, ya, nih Bu. Biasanya kan kebanyakan yang banyak ngomong bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu-ibu dari dulu kali ibu-ibu mah, ya. Sampai sekarang kayaknya ibu-ibu mah tetap doyan ngomong. Nah makanya Bu begini Bu. Nah seandainya nih ibu nanti dapat telepon dari suami, misalkan teleponnya begini, Bu, nanti saya pulang kerja pengen makan telur dadar. Udah ibu jangan banyak ngomong lagi, bikinin aja telur dadar. Kan kadang-kadang tuh ibu-ibu mah kan tanya lagi, telur dadarnya pakaian cabai apa kagak? Lah kan sebenarnya itu bikin repot diri kita sendiri, ya kan? Jadi orang yang banyak ngomong ini adalah orang yang bisa menyebabkan kehancuran. Ya. Jadi hancurnya seseorang itu karena banyak bicara, karena banyak ngomong. Ya. Sepatah, 2 kata, 3 kata, akhirnya banyak. Itulah yang bisa menyebabkan kehancuran seseorang. Maka jangan sampai kita mempunyai doyan ngomong, jangan. Jadi ngomong yang penting-penting aja. Wala takalam bikalamin ta'taziru minhu godan. Artinya ketika kita berbicara yang penting-penting aja. Jangan sampai kita banyak bicara, apalagi kita bicaranya yang terkait dengan orang. Jangan. Maka ini bisa menghancurkan seseorang karena banyak yang ngomong. Ya. Yang selanjutnya wapuduli to'am, ya,
karena sebab banyaknya minum. Orang kalau kebanyakan melakukan perkara-perkara yang memang dimakruhkan atau dilarang sama Allah, dibenci sama Allah, itu bisa menghancurkan diri kita. Maka jangan kita anggap perkara yang makruh ini adalah ringan. Padahal perkara yang begini-begini ini berat di hadapan Allah. Maka kalau ketika kita banyak melakukan perkara yang makruh, ini bisa hancur, bisa sirna diri kita. Ya sebab karena banyak melakukan perkara yang memang dibenci sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang bisa juga menghancurkan seseorang. Ya. Jangan sampai gara-gara kita sering melakukan perbuatan makruh, hidup kita jadi hancur, hidup kita jadi rusak. Karena perkara yang kecil bisa menyebabkan jadi besar. Begitu. Jangan sampai hal-hal yang kecil ini kita anggap sepele. Justru hal yang kecil inilah yang harus kita banyak hindari. Kalau perkara yang besar, dosa besar, mah gampang kita bisa ngelihat. Tapi kalau perkara yang makruh, perkara yang subhat, itu susah. Jadi harus bisa kita kontrol diri kita. Jangan sampai banyak melakukan kemakruhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang selanjutnya adalah wapudulil magom, wapudulil magomi. Wapudulil magomi yaitu wahwa mayanfa'ahu fid dini. Orang yang kagak pernah redo kepada agamanya, orang yang kagak bermanfaat sama agamanya. Ini yang bisa menghancurkan. Kita orang Islam tapi kagak ada manfaatnya untuk agama. Maka ini yang bisa hancur. Orang kagak ada artinya dengan di agamanya. Meluk agama Islam tapi enggak ada faedahnya di dalam beragamanya. Tidak mau menolong, tidak mau mengikuti aturan apa agamanya yang dipeluk gitu. Agamanya yang diikuti, tidak mau mengikuti, maka akan hancur hidupnya seseorang.